Pemirsa, Jakarta selalu punya cerita. Kali ini tentang riuhnya pilkada. Di semua tempat seolah jadi omongan. Halayak tampaknya begitu peduli dan ingin ambil bagian. Saya undang dua calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan. Selamat malam Mas Anies. Pak Basuki, apa kabar? Selamat malam. Silakan duduk. Sehat-sehat Mas Anies, Pak Ahok? Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan Mata Najwa. Sayang sekali Mas Agus Yudhoyono tidak hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih sekali lagi sudah hadir Mas Anies dan Pak Ahok. Sebetulnya kan kenal sejak lama ya Mas Anies sama Pak Ahok? Aku kenal Mas Anies di acara di sini sebetulnya juga kok. Yang memperkenalkan acara Mata Najwa. Masa sih? Iya. Benar? Iya. Najwanya nggak ingat malah. Iya, ingat. Dia nggak Beneran ingat. saya nggak ingat. Dulu datang dari bandara masih pakai dasi, ganti baju, saya datang duluan. Dan Pak Basuki, Pak Ahok waktu itu adalah masih anggota DPR. Iya. Kita masih ngobrol di sini. Yes. Terima Jadi, kasih. Saya ingat beliau datang dari bandara waktu itu ya. Masih ada acara apa, ganti jas, ganti apa. Dari airport langsung di sini. Kok Terus ngobrol di sini. terkesan banget pertemuan pertamanya? Oh, iya. Sampai hafal pakai ini. Begitu mengesankan ya sampai ingat detailnya. Gimana nggak mengesankan ketemu dua orang kan? Cie. Tapi memang yang jelas kalau kita bicara soal pilkada dan keberagaman. Saya mau masuk soal keberagaman dulu deh. Kita ada satu video yang bisa menunjukkan dan menggambarkan bagaimana Mas Anies dan juga Pak Ahok itu dibesarkan dan bagaimana itu mempengaruhi pandangan keberagaman kedua orang ini. Kita lihat sama-sama yang berikut ini. Agus Harimurti Yudhoyono, lahir pada 10 Agustus 1978, adalah putra pasangan Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dan Kristiani Herawati. Masa-masa sekolah dasar dihabiskan di Bandung sebelum kemudian hijrah ke Timor Leste selama 2 tahun. Kehidupan baru dijalani kembali Agus ketika pindah ke Amerika Serikat pada 1990 karena ayahnya sekolah di negeri Paman Sam. Besar dari lingkungan militer, membuat Agus Yudhoyono juga tertarik menjadi prajurit. Selepas SMA, dia kemudian mengikuti jejak ayah dan kakeknya berkarir di bidang militer. Basuki Cahayapurnama, anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir pada 50 tahun silam. Pria yang akrab disapa Ahok ini menghabiskan masa kecilnya di Desa Gantung, Belitung Timur. Meskipun berdarah Tionghoa, namun Ahok kecil dikenal sebagai pribadi yang mudah berbaur dengan teman-teman dari mayoritas Melayu. Bapak 3 anak ini juga mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Meski non-muslim, Ahok kecil mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam di sekolahnya. Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan, Jawa Barat, namun masa kecilnya banyak dihabiskan di Yogyakarta. Kedua orang tua Anies adalah dosen. Sang ayah, Rashid Baswedan, pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia, sementara sang ibu, Aliyah Rashid, adalah guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta. Tinggal di Amerika Serikat dalam program pertukaran pelajar, saat duduk di bangku SMA, memberi pengalaman bagaimana Anies muda hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda. Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Cahayapurnama, Anies Baswedan. Kini ketiganya maju dalam pemilihan kepala daerah Jakarta. Dari latar belakang berbeda, memperkaya keberagaman Indonesia. Latar belakang berbeda, memperkaya keberagaman, tujuannya untuk Jakarta dan tentunya untuk Indonesia. Miniatur Indonesia itu ada di Jakarta, keberagaman. Anda juga sepakat Mas Anies bahwa itu memperkuat kita dan bukan memperlemah? Iya, jadi kalau kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, saya rasa harus jadi satu. Kita sering sekali bicara keberagaman dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, kita ingin merayakan keberagaman.
Dan ini sebuah semangat yang luar biasa baik. Tapi jangan pernah lupa, kita harus merayakan keberagaman dan merayakan persatuan. Karena dua-duanya adalah jadi satu. Seringkali kita hanya merayakan keberagaman, lupa untuk merayakan persatuan. Padahal persatuan ini tidak kalah penting. Dan ini juga harus dirawat. Jadi merawat keberagaman itu dalam semangat persatuan. Tapi kalau kita hanya merawat keberagaman tanpa diberikan merawat persatuan, di situ kemudian terasa sebagai problem. Hebatnya Indonesia karena kita katakan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak hanya mengatakan bineka, tapi kita dua-duanya merayakan keberagaman dan merayakan persatuan. Pak Basuki, keberagaman itu kekuatan. Tapi banyak kemudian yang merasa sekarang bukan menjadi kekuatan. Anda sendiri seberapa yakin Anda bahwa berbeda-beda itu justru memperkuat kita kok? Ya sebetulnya kalau kita lihat dari lambang burung Garuda Pancasila saja udah jelas sekali ya. Pendiri negara kita ini menaruh Pita Bhinneka Tunggal Ika itu di pegangan. Jadi kalau anak muda suka bilang ini bingung nih gua, pegangan dong biar nggak bingung gitu kan. Jadi bayangin aja kalau burung Garuda Pancasila nggak pegang sama Pita Bhinneka Tunggal Ika, bingung tuh burung. Jadi karenanya pegangan. Yang Dan menariknya gini, kalau di kita itu keberagaman ini sebetulnya sesuatu yang nempel di kita. Jadi sesuatu ya fakta aja bahwa kita ini beragam. Tidak, yang saya kadang-kadang khawatir kita nganggap ini masalah. Kalau anggap masalah itu berarti harus diselesaikan. Kalau kita anggap fakta ya kita jalani aja. Sama seperti tangan kita jarinya 5, ya fakta aja, nggak usah dikurangin 4, nggak usah ditambah jadi 6. Ya kita jadi jalani keberagaman itu. kita ya memang fakta saja. Ya, fakta. Tidak dipersoalkan. Nah, yang menjadi masalah adalah begini, dalam beragam itu, kenapa saya katakan harus jaga persatuan? Dalam beragam itu ada namanya menghormati, ada namanya menghargai. Dan di sanalah kenapa kita bicara tentang bisa jadi masalah, bisa tidak. Karenanya saya sering sekali mengatakan bahwa untuk kita bisa tetap bersatu, maka kita harus jaga. Ada ambang batas yang kalau kita lewati keberagaman itu muncul jadi masalah. Tapi kalau kita selalu dalam ambang batas dalam mengelola perbedaan, maka justru perbedaan itu jadi menyenangkan. Itu kira-kira. Perbedaan itu menyenangkan. Setuju Pak Ahok perbedaan itu menyenangkan? Iyalah kan banyak ragamnya lebih bagus kan. Kayak cat itu kan ada iklannya gitu. Makin banyak warnanya kan makin bagus. Makin berwarna makin bagus, makin indah ya. Kalau warna Pak Ahok apa, warna Mas Anies apa? Hobi warnanya. Ah. Kalau saya biru. Biru. Jadi Pak, kenapa biru? Itu melambangkan apa? Biru tuh biasanya ketenangan. Kayaknya Pak Ahok nggak tenang deh. Ini nggak kenal saya begitu, sok kenal sok dekat ya. Enggak, emang percaya gitu Pak Ahok tenang. Kayaknya cocoknya tuh Pak Ahok yang membara gitu. Kalau ketemu orang yang baik-baik tenang-tenang aja kok saya. Wes. Jadi makanya samping Mas Anies ini tenang-tenang gitu ya. Iya, Nah, samping saya tenang nggak Pak? tenang. Wes. Soalnya ada bapak emaknya. Dadah dong ya, ada Abi. Jadi takut sama Pak Kurais Pak Ahok. Lebih baik hati-hati, difikirkan daripada diungkapkan lalu disesali. Mohon maaf ya khususnya pada umat Islam jika saya tuh dianggap telah melukai perasaan umat Islam.